Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, kami dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas D. Nah, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Feliza Melodia Nurkusuma, Asmawi, dan juga Muhammad Raihan Musaki. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik menguak tirai mistisisme sebagai penjelajahan. Nah, topik ini kami pilih karena mistisisme itu sering dianggap sesuatu yang misterius, bahkan kadang disalahpahami. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, mistisisme itu punya peran penting dalam sejarah dan kehidupan spiritual manusia. Nah, lewat presentasi kali ini, kami ingin mengajak teman-teman buat mengenal mistisisme dengan cara yang santai tapi tetap bermakna. Oke, masuk ke pembahasan inti, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, secara sederhana, mistisisme itu adalah pencarian pengalaman langsung atau kedekatan batin dengan sesuatu yang bersifat transenden atau di luar hal-hal yang biasa ditangkap oleh panca indera. Biasanya mistisisme ini berkaitan dengan praktik spiritual seperti meditasi, doa, dan perenungan yang mendalam. Nah, di dalam mistisisme, pengalaman batin pribadi itu sering dianggap lebih penting dibandingkan aturan atau ritual yang sifatnya formal. Kalau dilihat dari sejarahnya, praktik mistisisme ini sudah berkembang sejak lama dan muncul di berbagai tradisi keagamaan maupun kebudayaan. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa bentuk praktik mistisisme. Yang pertama itu ada meditasi, yaitu kegiatan memusatkan pikiran untuk mencapai ketenangan dan kesadaran yang lebih dalam. Nah, yang kedua itu doa kontemplatif, yaitu doa yang dilakukan dengan penuh penghayatan. Biasanya itu lebih tenang dan juga lebih mendalam. Lalu ada yoga dan asketisme yang menekankan pengendalian diri baik fisik maupun pikiran kita sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Nah, yang terakhir ada tarian dan musik sakral yang dijadikan sarana ekspresi spiritual melalui gerakan dan juga suara kita. Walaupun bentuknya berbeda-beda nih, tujuan dari praktek mistisisme ini tetap sama, yaitu mencari kedekatan spiritual dan juga makna hidup. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 9, yaitu dengan judul menguak tirai mistisme sebuah penjelajahan. Ada bagian para tokoh dan aliran mistis terkemuka sepanjang sejarah. Yang pertama, Rumi atau Sufisme. Jadi, Rumi Sufisme ini dikenal sebagai penyair dan mistikus Persia yang mengajarkan cinta ilahi. Kemudian yang kedua ada Meister Eckhart, mistisme Kristen, teolog Jerman yang membahas tentang kelahiran Tuhan dalam jiwa. Kemudian yang ketiga ada Kabir, mistisme Bhakti, penyair India yang menekankan kesatuan semua agama. Kemudian yang keempat ada Teresa dari Avila, mistisme Katolik, mistikus Spanyol yang menggambarkan tahap doa batin. Kemudian ada pengalaman mistis, fenomenologi, dan interpretasi. Pengalaman mistis seringkali digambarkan sebagai pengalaman yang mendalam, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan bersifat transformatif. Inkontrolabilitas terjadi secara spontan, tidak dapat dipaksakan. Inkomunikabilitas sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Noetis mengandung wawasan atau pengetahuan yang mendalam. Transien berlangsung singkat namun berdampak abadi. Interpretasi pengalaman ini bervariasi antar individu dan budaya, seringkali dibentuk oleh kerangka keagamaan atau filosofis mereka. Kemudian yang ketujuh ada ilmu pengetahuan dan mistisme, sebuah dialog yang berkelanjutan. Selama berabad-abad, hubungan antara ilmu, pengalaman mistis, fenomenologi, dan interpretasi. Pengalaman mistis seringkali digambarkan sebagai pengalaman yang mendalam, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan bersifat transformatif. Inkontrolabilitas terjadi secara spontan, tidak dapat dipaksakan. Komunikasibilitas sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Noetis mengandung wawasan atau pengetahuan yang mendalam. Transien berlangsung singkat namun berdampak abadi. Interpretasi pengalaman ini bervariasi antar individu dan budaya, seringkali dibentuk oleh kerangka keagamaan atau filosofis mereka. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah
Saya Muhammad Rehan Mujaki akan menjelaskan tentang tantangan dan kesalahpahaman seputar mistisisme. Perlu diketahui bahwa untuk tantangannya ini di sini ada 4 poin penting yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah nihilisme dan intelektualisme. Jadi tantangannya ini tuh merupakan kritik bahwa mistisisme menghasilkan akal sehat dan mengabaikan akal sehat dan bukti empiris pada sikap anti ilmiah kesannya. Kemudian yang kedua adalah subjektivitas yang berlebihan. Jadi kekhawatiran bahwa pengalaman mistis terlalu subjektif untuk diverifikasi dan dapat disalahartikan dan disalahgunakan oleh sekelompok golongan. Kemudian budaya sektarianisme, yakni potensi mistisisme yang beradaptasi dan digunakan oleh suatu kaum atau dijadikan kultus, ya, yang memanfaatkan pengalaman spiritual untuk manipulasi atau kebutuhan tersendiri. Jadi tidak digunakan untuk semestinya, disalahgunakan justru. Khawatir. Yang keempat adalah isolasi sosial. Jadi dengan ada tantangan mistisisme, yang terakhir adalah isolasi sosial. Jadi membuat fokus yang berlebihan pada pengalaman batin sehingga dapat menyebabkan pengabaian tanggung jawab sosial dan isolasi dari masyarakat. Jelas karena ia terlalu fokus terhadap mistisisme sehingga membuat dirinya kurang dalam bermasyarakat, mengisolasi diri untuk lebih memfokuskan diri. Selanjutnya kesimpulannya adalah menyelaraskan pikiran antara pikiran, hati, dan jiwa. Yani mistisisme dalam berbagai bentuknya menawarkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri, alam semesta, dan ilahi. Ini bukan tentang menolak akal, melainkan melengkapinya dengan wawasan intuitif dan pengalaman transenden. Seperti halnya Jalaluddin Rumi, seorang tokoh Islam, mengatakan bahwa hanya dari hati Anda dapat menyentuh surga. Jadi maksudnya dengan menjelajahi aspek-aspek mistis keberadaan ini, kita dapat mencapai keharmonisan antara pikiran analitis, hati yang penuh kasih, dan jiwa yang mencari kebenaran. Tujuannya untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih kaya dan lebih bermakna. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 9. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah dan pemahaman teman-teman semua tentang mistisisme dan juga membuka sudut pandang baru dalam melihat praktik spiritualnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.